Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar tentang kisi-kisi persiapan untuk PAT IPA. Untuk yang pertama, kita belajar tentang tekanan zat padat. Pasti di kisi-kisinya juga sudah dikatakan bahwa yang namanya tekanan zat padat adalah P. P itu tekanannya. Kemudian F itu gaya, di mana satuannya Newton. A itu luas menampang, satuannya meter pangkat 2 gitu. Nah, di tekanan zat padat ini yang harus kita perhatikan yaitu luas penampangnya. Harus dicari luasnya dulu. Kalau dia persegi berarti sisi kali sisi, kalau persegi panjang berarti panjang kali lebar. Nah, kemudian di hukum yang kedua yaitu hukum Pascal. Nah, di hukum Pascal di sini nanti kita akan menyamakan atau membandingkan dua tekanan, ada tekanan pertama dan kedua, di mana di tekanan pertama dan kedua ini berlaku pada tekanan zat cair ya. Nah, di sini ada F1 atau gaya tekan pertama, kemudian ada luas penampang A1, maka nanti akan dihasilkan gaya tekan ke atas dan A2, di mana perbandingannya F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2 gitu. Oke, nah nanti di soal juga tinggal dicoba yang mana F1-nya, yang mana A1-nya, F2 dan A2-nya yang mana dimasukkan lalu dikali silang seperti biasa. Nah, untuk yang ketiga ada hukum Archimedes, di mana di hukum ini di sini dilihat ada benda yang terapung, di mana gaya apungnya itu lebih besar dibandingkan berat benda. Kemudian bendanya melayang, berarti gaya apung sama dengan berat benda gitu. Dan benda tenggelam, di mana gaya apung itu kurang dari berat benda. Jadi si berat bendanya lebih berat, maka dia akan tenggelam. Nah, di hukum Archimedes juga biasanya kita sering nih pakai yang namanya rumus ini nih. Fa sama dengan Rho GV, massa jenis dikali gravitasi, G-nya gravitasi, V-nya itu volume. Nah, di sini juga kalian harus tahu itu si Rho, massa jenis cair itu yang mana. Gravitasi pasti 10 meter per sekon, kalau V itu volumenya gitu. Kemudian di sini ada Fa. Nah, Fa ini adalah si gaya apung juga, di mana berat benda di udara dikurang dengan berat benda di air gitu. Oke, lanjut untuk topik yang keempat yaitu tentang getaran dan gelombang. Nah, beberapa waktu atau minggu yang lalu kita sudah belajar, kita tinggal reviewnya aja. Nah, untuk yang frekuensi itu sama dengan N per T, sedangkan untuk periode T per N, di mana T itu T kecil adalah waktu dalam detik atau dalam sekon, kemudian N itu banyaknya getaran atau gelombang, kemudian kalau T itu periode, F itu frekuensi, satuannya Hertz, ini satuannya second juga seperti waktu ya. Kemudian untuk yang cepat rambat atau biasanya kita itu satuannya yaitu meter per sekon, di mana si yang namanya cepat rambat adalah lambda atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi atau si panjang gelombang itu dibagi dengan periode, karena hubungan antara periode dengan frekuensi adalah berkebalikan, di mana frekuensi sama dengan 1 per T gitu. Kakak yakin kalian udah bisa nih yang ini. Nah, kemudian di getaran dan gelombang ada juga yang namanya bunyi pantul. Nah, bunyi pantul ini biasanya kalau di soal tuh disebut gema atau gaung. Yang dicari biasanya adalah cepat rambat bunyi, di mana satuannya meter per sekon. Itu sama dengan 2 kali jarak bunyi per waktu. Kenapa 2 kali? Karena dia mantul. Misal di sini kamu ini air ya, di sini kamu berteriak sampai ke sini ada orang juga, ini orang pertama, orang kedua, kemudian kamu akan mendengar bunyi pantulnya lagi ke kamu lagi,
itu 2 kali jaraknya. Ini jarak pertama, jarak kedua. Maka di sini jaraknya dikali 2. Gitu. Nah, kalau untuk kedalaman samudra itu nggak perlu dikali 2. Jadi si kedalaman samudra itu seperti D ini. Kita kan nyari kedalaman samudra berarti jarak ya. Nah, berarti sama, yaitu cepat lambat dikali dengan waktu dibagi 2. Gitu. Oke. Nah, itu untuk getaran dan gelombang. Selanjutnya untuk pemantulan cahaya yang kita belum pernah belajar. Mungkin di sini kita review aja. Jadi pemantulan adalah mengenai suatu benda. Jadi yang namanya benda, ketika dipantulkan cahaya, dia akan menghasilkan 2 bayangan. Ada bayangan umbra dan penumbra. Umbra itu bayangan inti, penumbra bayangan tambahan. Nah, sifat cahaya itu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, mengalami interferensi, polarisasi, difraksi, dan dispersi. Nah, si pemantulan cahaya ini biasanya dia pakai yang namanya hukum Snellius, di mana di sini ada yang namanya sinar datang, sinar pantul. Sudut datang cahaya yang ini sudut pantul, di mana sudut datang dan sudut pantul itu sama besarnya. Kalau ini 45, ini juga 45. Sinar datang garis normal, ini garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang cahaya atau I sama dengan sudut pantul atau R. Gitu. Oke. Nah, pemantulan cahaya biasanya untuk rumus-rumusnya yaitu yang pertama, untuk rumus cerminnya yaitu 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Di mana 1/SO adalah jarak dari benda, SI adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus cermin, R adalah jari-jari cermin. Gitu. Nah, di soal biasanya diketahui itu jarak benda berapa, jarak bayangan berapa, cari jari-jari berapa. Nah, pakai rumus yang ini. Gitu. Oke. Nah, untuk perbesaran sama, tinggal di sini dibandingkan antara jarak bayangan per jarak benda atau tinggi bayangan per tinggi benda untuk mencari perbesaran. Nah, di sini ada perbedaannya antara cermin cekung dan cembung. Kalau cekung biasanya dia R dan F-nya kita masukin ke sini ya. Itu positif. Tapi kalau misalnya cembung, dia negatif nilainya. Ingat, kalau positif berarti cerminnya cekung. Negatif cermin cembung. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang alat optik. Nah, alat optik biasanya tuh ada mata, ada lup, mikroskop yang biasa ada di soal gitu. Nah, untuk mata rabun jauh, bayangan di depan retina. Jadi misalnya di sini ada mata nih. Di sini lensa ya. Di sini retina nih. Biasanya dia bayangan tuh tepat di retina gini. Nah, untuk yang rabun jauh, dia di depan, jadi di sini nih nanti, set gitu, jatuhnya di sini. Nah, dibantu dengan lensa cekung. Kalau misalnya dia rabun dekat, biasanya dia lebih dari retina, jatuhnya di sini biasanya. Nah, biasanya diatasi dengan lensa cembung. Rabun jauh pakai lensa cekung, rabun dekat lensa cembung. Gitu. Kemudian untuk yang lup biasanya dia ada berbagai macam ya. Kalau dia matanya berakomodasi pada jarak X, ada yang akomodasi maksimum sama tidak berakomodasi, nanti diberitahu di soal, maka nanti langsung dimasukkan ke sini. Oke. Nah, untuk mikroskop sebenarnya sama seperti lup, nanti diberitahu ada mata yang tak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Tinggal dimasukin ke sini gitu. Panjang mikroskop itu
tinggal masukin FOB-nya dan FOK-nya atau jarak fokus objektif dan fokus okuler. Nah, ada satu lagi untuk penerapan hukum Archimedes itu biasanya ada di tekanan hidrometer ya. Kemudian ada di balon udara dan ada di banyak macamnya lagi, nanti kalian cari satu-satu. Nah, setelah ini kalian coba untuk soalnya. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan minta dibahas aja gitu ya. Oke.